Mari kita mulai pagi ini dengan mengupas judul bersyukur, jangan mengeluh, dan sadar diri sebagai manusia. Mungkin judulnya biasa-biasa saja, tapi saya ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah ibu dan bapak ketahui di manusia ini. Mari kita lihat. Saya mulai dengan bersyukur. Mungkin ibu dan bapak sudah mengenal kata bersyukur itu beratus-ratus kali, mungkin beribu-ribu kali para ustadz sudah membahasnya. Tetapi caranya yang paling mudah apa? Ternyata kuncinya dari segala macam bahasan akan ketemu nanti, jangan mengeluh. Kok cuma sederhana? Mari kita lihat. Dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7 yang menerangkan tentang nikmat Allah yang tidak terhitung itu, wa'id, di situ dimulai dengan dan idnya itu ketika. Di sini ada kata, kalau dalam terjemahan dalam kurung ingatlah, karena sebetulnya kalau ada kata id ketika, sebelumnya ada udhkur yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Ingatlah ketika ta'adzana, masih sering dengar itu orang sedang berazan. Sedang berazan itu bukan mengumandangkan, tetapi memaklumkan, tetapi mengingatkan, tetapi menyampaikan. Ta'adzana Rabbukum, yang memaklumkan siapa? Robu itu berakhir dengan domah, artinya dia rofa, artinya dia pelaku. Robukum itu adalah idhofah, robunya adalah mudhof dan kumnya adalah mudhof ilaih. Maka robukum menjadi fa'il sebagai pelaku. Kalau pelaku, pertanyaannya siapa yang memaklumkan? Robukum, Tuhan kalian. Jadi ini kita diingatkan. Ingat ketika Tuhan kalian memaklumkan, la in sakartum la azidanakum. Wah, ini mas sering kita dengar. La di sini adalah la taukid sebagai penekanan. In, jika, di dalam hal ini adalah sesungguhnya, la-nya itu sesungguhnya. In, jika kalian bersyukur, la azidanakum, niscaya aku akan menambah kepadamu. Yang ditambah adalah nikmat. Jadi sekarang kalau para ustadz menyampaikan ini, la in syakartum la azidanakum, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah kepadamu. Dengan menggunakan di sini adalah aku akan menambah. Yang menambah itu adalah Allah, yang ditambah adalah nikmat. Nikmat tidak selalu berupa harta kepada kita. Walain kafartum, tetapi jika kalian mengingkari, kafartum dengan akhir antum, artinya antum. Antum itu kalian. Jika kalian, itu antum. Nah, sering saudara-saudara dengar kalau orang-orang mengatakan antum dari mana. Nah, antum itu sebetulnya untuk memanggil jamak. Kalau sendiri anta. Kalau laki-laki, orang Jakarta bilangnya ente gitu. Kalau perempuan anti. Tapi kalau yang banyak antum. Tetapi sering ibu pun sendiri, bapak pun sendiri dipanggilnya antum. Itu artinya polite, artinya kesopanan. Memanggil orang dengan antum itu sopan, padahal orangnya sendiri. Bukan salah itu ustaz memanggil kita antum. Nah, jadi
Di sini dikatakan jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya dari tadi la itu, dari la taukid, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Adabi lasadid. Mari kita lihat nikmat mana sebetulnya yang harus kita syukuri. Mari kita lihat. Hitung dengan komputer. Tidak perlu dengan HP atau kalkulator, nggak akan cukup. Dengan komputer pun tidak akan cukup. Sampai komputer itu rusak, juga akan belum selesai menghitungnya. Contoh, satu, apakah di antara ibu ada yang menghirup oksigen sekarang? Berapa bayarnya? Gratis. Waktu zaman COVID berapa bayarnya? Baru ingat ketika zaman COVID satu botol berapa? Sekarang gratis, kok tidak bersyukur? Satu. Baru dari oksigen. Di antara ibu ada yang punya jantung? Punya. Berdetak? Disuruh sama ibu? Tidak. Bayangkan tanpa disuruh dia berdetak sendiri. Ketika ibu tadi naik tangga nih dari bawah, naik ke atas, paru-parunya bertambah kencang, jantungnya bertambah kencang. Disuruh enggak? Enggak. Harus disyukuri. Alhamdulillah ini jantung nggak gedeg-gedeg. Paru-paru bertambah, bukan menyesal. Aduh ayeuna mah naik tangga sedikit, paru-paru tetos hahehoh gitu kan. Jangan mengeluh. Harus bersyukur. Karena kalau tidak berdenyut dengan kencang, kalau paru-paru tidak bergerak dengan kencang, sementara dengan gerakan yang masif naik tangga itu perlu oksigen yang banyak, kalau tidak diiringi dengan jantung yang kencang, maka oksigen kurang ke otak, ibu lemes. Jadi kita harus beruntung, naik tangga jantung berdenyut, alhamdulillah ya Allah jantung saya tambah kencang. Coba ditambah kenceng kan gitu. Tuh. Itu baru jantung, paru-paru. Belum lagi hal lain aja. Mohon maaf, ini paling gampang aja. Di antara ibu ada yang suka kentut? Alhamdulillah. Bapak ada yang suka kentut? Ketika suatu hari kentutnya tidak bisa keluar, apa yang terjadi? Aduh ya Allah. Baru sadar ternyata kentut rizki, nikmat. Jadi kalau ada kentut, nikmati. Nah bahasanya tuh jadi susah ya nama. Gitu. Alhamdulillah ya Allah masih bisa kentut. Bayangkan itu baru urusan kecil. Belum sel tubuh. Setiap manusia itu ratusan ribu sel tubuhnya mati, namun diganti dengan yang baru. Kecepatan menggantinya mengimbangi rusaknya. Itu namanya lagi muda. Kalau sudah lansia seperti saya sekarang, yang mati lebih banyak daripada mengganti. Akibatnya kulit kok tergentos-gentos. Akibatnya naon? Peot. Mulai ayeuna nama geuning peot. Sabab kulitnya tidak berganti. Dulu mah lagi bayi, lagi SD, lagi SMP, SMA, komo. Aduh, lecir atuh ieu teh. Ayeuna mah ningali leher tos cinggarayot. Untung ibu-ibu mah nganggo kerudung. Katutup bapak-bapak mah katingali sepuna tuh. Nah. Jadi proses perubahan sel tadi itu harus disyukuri walaupun tidak terlihat. Baru ini dari tubuh. Ibu lihat matahari terbit pagi-pagi. Harus bersyukur. Kenapa? Kalau hari ini kata matahari, saya lagi males nih. Seperti ibu-ibu sering bilang males pergi pengajian. Kata matahari bagian saya sekarang yang males. Apa yang terjadi? Sehari aja, nggak usah panjang-panjang. Sehari tidak matahari. Bisa diganti dengan listrik? Tidak. Emang siang malam hari dengan adanya listrik, semua urusan yang dilakukan siang bisa digantikan? Tidak bisa. Tetap kehadiran matahari diperlukan. Bayangkan kalau tidak ada matahari, satu hari saja itu masalah. Nah jadi banyak sekali yang harus kita hitung.
Kalau ibu punya lukisan di rumah, mau kaligrafi atau apapun, satu gambar yang indah berwarna-warni, cuma satu. Gambar pantai, warna airnya biru, mataharinya kuning, ada awan agak abu-abu. Berapa harganya? Mahal kan? Mari ibu dan bapak pergi ke pantai, ke Pangandaran, ke Cipatujah, ke Cidaun, ya. Apa yang terjadi kalau ibu bapak lihat sore hari? Ada matahari mulai turun, berwarna terang, berubah menjadi kuning, berubah memerah, langitnya juga berubah warnanya. Ada sebuah gambar yang berubah dengan waktu. Berapa harganya? Gratis. Itu gratis. Tadi ba'da subuh, coba menengadah ke atas, mesti masih ada bulan karena ini akhir bulan. Biasanya masih ada bulan itu tengah-tengah. Indah itu. Agak-agak siang sedikit setelah syuruk begitu, bagus warnanya. Jadi banyak sekali yang bisa kita nikmati, sehingga di sini dikatakan walaupun dengan komputer sampai rusak belum bisa akan selesai menghitungnya. Kapan? Sejak terbit matahari sampai terbenam. Ada sehat. Kapan ibu menikmati sehat? Ketika sakit. Bukan sekarang. Sekarang sehat biasa-biasa saja. Itu mah take it for granted dari Allah. Seolah-olah itu mah dari Allah. Tapi ketika sakit baru teringat nikmatnya sehat. Ngalongok tatina jandela rumah sakit teh aya jalmi nuju lumpat. Mun abi tiasa lumpat jiga anjeunna tuh. Baru karaos. Ayeuna mah lutut teh tiasa lami, mengkol saalit sila saalit sing sireumeun. Engke bade ngadeg teh teu tiasa langsung jalan, kedah ngadeg heula nembe ngalengkah. Ayeuna mah gitu. Tapi emut eta sampean eta lutut sudah berapa puluh tahun? 70 tahun dianggo. Aya nu 72, aya nu 67, aya nu 75. Eta yang harus disyukuri sudah sekian lama eta lutut benten sareng ban mobil mah 34 tahun digentos, ai lutut mah teu digentos 72 tahun tuh. Pernah kita bersyukur untuk hal kecil seperti itu? Siapa bilang hal kecil? Sekali lutut dioperasi 400 juta. Itu hal besar. Tubuh manusia kalau dijumlahkan berapa miliar harganya tubuh itu? Berapa harga mata? Berapa harga hidung? Berapa harga telinga? Berapa harga gigi aja? Satu biji bisa 20 juta itu namanya implan. Gigi saudara 32. Berapa ratus juta eta gigi? Ayeuna mohon cenah di atas teh aya gigi nagena gitu. Jadi itu teh karunia Allah. Ada ombak, ada ikan di kolam, di laut, angin, hujan. Emangnya ikan di laut akan habis? Tidak akan. Jumlah mulut manusia yang cuma 5 miliar itu memakan ikan semua, tidak akan habis itu ikan di laut. Kedalaman laut yang terdalam itu sampai 11.000 meter. Rumah kita mah cuma 5 meter, 4 meter. Ieu mah 11.000. Lamun diisi laut 10% wae jumlah laut. Ikan, sabaraha jumlah ikan di laut atuh? Banyak. Tidak perlu khawatir, Allah sudah siapkan ini semua. Tadi sudah saya jelaskan sel tubuh manusia. Diciptakan hewan. Ada yang punya domba. Nah, domba kuring gitu. So, ada yang punya ayam dan sebagainya. Hewan sudah disiapkan. Ada yang punya tetumbuhan, punya pisang, punya sirsak, punya segala macam. Ini semua sama Allah sudah disiapkan. Semua rezeki yang telah Allah siapkan sejak dikandung sampai lahir sampai hidup. Waktu ibu dan bapak lahir,
semuanya telanjang. Ada yang sudah pakai jilbab waktu lahir? Nggak ada. Semua telanjang. Tapi hari ini ibu pakai baju yang syar'i, pakai kerudung, pakai jilbab, bahkan masih punya rumah, atau bahkan ada motor, ada mobil. Nanti kalau meninggal menyisakan waris. Berarti hidup teh untung. Lahir nate pakai baju, pulangnya meninggalkan waris. Berarti untung atuh. Untung hidup teh. Kalau sampai tidak bersyukur, katenteuingan. Sok we. Cenah aduh abi mah rada susah, cenah kedah ngantosan gajihan heula, engke gajihan pensiunan teh tanggalna ge mundur. Tetap harus bersyukur. Bayangkan tos teu damel dibayar keneh ku nagara atuh. Untuk bersyukur gitu. Nah, itu yang pertama. Al-Luqman. Al-Luqman itu surat ke-31 ayat ke-20. Tidakkah kalian perhatikan dari ro'a taro, sesungguhnya Allah telah menundukkan sahorolakum kepada kalian ma apa yang fi di samawati wa ma fil ard, di langit dan di bumi, dan menyempurnakan asbagha untuk kalian alaikum ni'amahu, nikmatnya, dohirotan wa batinatan, yang dohir, yang terlihat, yang lahir maupun yang batin, yang tidak terlihat. Jadi nikmat itu bukan hanya yang terlihat di akun BNI, bukan hanya terlihat yang di akun BRI, ada yang tidak terlihat. Di pasehan sehat itu masih kelihatan, oh ibu sehat. Di pasihan masih bisa senam, masih sehat. Tapi ketika ibu di pasihan bahagia, ternyata itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahagia itu tidak perlu kaya raya. Yang orang kaya yang kemudian ujung-ujungnya sedih terus juga banyak. Tapi yang tidak punya secara lahir itu kekayaan, tapi dia bisa bahagia. Kuncinya apa? Pandai bersyukur. Untuk bisa pandai bersyukur, jangan mengeluh. Begitu. Jadi segala rizki yang telah disiapkan Allah dari langit dan bumi untuk manusia tadi, mulai dari air, buah, pepohonan, hewan, sumber daya alam, bangunan, energi, perhiasan, sinar matahari, udara, ozon, dan lain-lain. Banyak sekali. Di dalam An-Naml ayat ke-88, dan engkau akan melihat gunung-gunung jibala yang engkau kira tetap di tempatnya, jadi dan padahal ia berjalan seperti sahabi, seperti awan berjalan. Kalau awan kan sama kita terlihat. Kalau gunung tidak terlihat sama saudara karena umur saudara tidak sampai 100 tahun. Gunung itu berjalan jutaan tahun. Gunung itu bergerak, berjalan. Dibuktikan oleh siapa? Orang yang memiliki pengetahuan. Saya akan sampaikan pada saudara pengetahuannya. Mulai kita lihat. Coba lihat gambar bawah ini. Saudara berdiri di mana sekarang? Saudara berdiri di sini. Ya. Menghadap ke sini lihatnya adalah maaf bukan di situ. Maaf. Coba saya kasih tanya. Saudara berdiri di sini. Lihat ke sini ada apa? Ada laut. Saudara lihat laut. Lihat ke kiri ada apa? Ada gunung. Lihat ke atas ada apa? Ada langit. Lihat ke bawah ada apa? Ada tanah, ada batu. Tapi tidak terlihat bahwa di bawah tanah ada lempeng. Nah, yang besar sekali, seperti mobil, seperti pesawat, seperti sebuah kapal, dan kita ada di atasnya. Dia bergerak, ini lihat panahnya. Dia bergerak. Ketika dia bergerak, karena terbuat dari batu
Dan yang berdiri ini pun adalah batu, juga bergerak ke arah kiri, ke kanan. Yang ini ke kiri, maka bertabrakan di sini. Yang di sini putus, di sini pergi ke kanan, ini pergi ke kiri. Ini namanya palung laut. Sampai kedalamannya 11.000 meter. Trans itu sebuah laut yang sangat dalam. Tapi sebaliknya, akibat bertabrakan di sini, lihat tangan ibu dan bapak, coba angkat sedikit. Nah, sekarang tempelkan di lantai. Digerakkan seperti saya, serot. Panas tuh. Nah, tangan dengan lantai panas. Kalau batu dengan batu, langkung panas. Bahkan kalau batu dengan batu, truk keluarnya api. Disiapkan potongan-potongan kayu. Itulah korek api zaman dahulu. Batu dengan batu, cetrek. Ayeuna ada yang tersisa, namanya batu korek api. Eta ge dicekrek, tah eta keluar api. Begitu juga tanah dengan tanah, batu dengan batu di bawah tanah. Sekali cekrek keluar panas. Dan terasa oleh ibu yang berdiri di sini apa namanya? Gempa. Tetapi batu dengan batu tidak setiap hari bergerak karena tidak ada olinya di sini. Ketika dia bergerak 3 mm setahun, dari sini bergerak 3 mm, pergi ke sana 3 mm, dia bertabrakan tetapi tidak bergerak. Diem, tetapi makin tinggi tekanannya. Pada saat tertentu dia bergerak, kerekek. Sekali kerekek namanya gempa. Jadi hari ini bisa gempa, besok bisa gempa, 100 tahun lagi bisa gempa, 50 tahun bisa gempa. Karena di bawah tanah ada yang bergerak. Menurut Al-Quran sudah jelas. Engkau kira tetap padahal dia berjalan seperti berjalannya awan. Ada di Al-Quran. Dia berjalan. Kerekek begitu. Akibat pergerakan tanah yang panas, keluarlah yang namanya batu jadi cair, perlu temperatur 3000 sampai 4000 derajat Celcius. Kalau kompor saudara paling 170, 150 Celcius sampai 200 tergantung kompornya. Tapi kalau namanya magma, itu adalah batu yang cair karena temperaturnya 3000 sampai 4000 derajat Celcius. Karena dia cair sesekali meletus keluar. Namanya apa? Gunung meletus. Kantos ibu ningali gunung meletus? Kantos. Orang Bandung pernah lihat gunung meletus Galunggung? Pernah melihat meletus Tangkuban Perahu? Pernah, ada di media, tapi baru kecil. Nanti yang besarnya mah insya Allah, tapi mudah-mudahan bukan di zaman kita ya. Akan terjadi, jangan menolak. Tangkuban Perahu akan meletus, akan. Tetapi kapan? Ukuran bumi. Contoh Galunggung. Meletus Galunggung sabaraha kali selama sepanjang tahun 82 teh. Setiap minggu, setiap 2 minggu meletus. Beletuk. Di Bandung ada apa? Ada abu. Di Tasik nggak ada. Di Tasik adanya pasir. Di sana mah pasir. Sekali meletus 10 cm di atap. Artinya kalau meletus sekali lagi atau keburu datang hujan, maka berat dia runtuh. Oleh karena itu, waktu itu saya masih kuliah di Bandung. Kalau gunung meletus Galunggung, langsung saya pulang ke Tasik naik motor. Nurunkan eta pasir tina atap rumah bapak saya. Udah selesai, balik lagi ke Bandung kuliah lagi. Meletus lagi, balik lagi ke Tasik. Nurunkan, kalau tidak diturunin, runtuh rumah bapak saya. Jadi harus pulang, nurunin. Terus apa kita kemudian mengeluh, ya Allah kenapa meletus tiap seminggu, tiap 2 minggu kepada orang Tasik? Harus bersyukur, kata orang Tasik teh. Bersyukur ya Allah, meletusnya dicicil, dikredit setahun sampai 52 kali. Coba kalau sekaligus, tebelnya segede apa, tidak akan ada yang tersisa orang Tasik. Itu akibat orang Tasik tukang kredit. Jadi Allah membayarnya meletus gunung pun dengan cara dikredit. Nah gitu.
Kan manusia mah tergantung amal-amal aja. Tuh. Ya, itu meletusnya gunung. Dan semua ada di dalam Al-Quran. Mari kita teruskan. Ini lihat nih gambar yang sederhana ini. Ini di laut. Ternyata di laut ada gunung. Tapi di bawah laut ada. Contohnya Krakatau itu di bawah laut, tapi sesekali dia muncul, naik muncul. Namanya anak Krakatau. Namanya cucu Krakatau. Kalau sudah muncul di atas, kalau masih di bawah, kita pikir tidak ada gunung, padahal sebetulnya ada gunung di bawah laut. Nah, dipikirnya lamun di laut terawas Cina China datar. Hati-hati. Itu di bawah laut ada macam-macam, ada gunung juga ternyata. Nih, di sini ada gunung, begitu. Ketika ada gunung satu biji dan ini bergerak ke darat dan yang dari darat bergerak ke laut bertabrakan, muncul 1, 2, 3, 4 berbaris. Namanya Bukit Barisan. Di mana itu? Di Sumatera, mulai dari Aceh, Gunung Sibayak sampai selatan berjajar tuh. Emang di Jawa tidak ada berjajar. Mulai dari Gunung Salak, Gunung Papandayan, gunung terus sampai Galunggung, sampai timur Gunung Agung sampai terus. Ada berjajar begitu. Nah, ini berjajar. Pantai selatan ini menjadi curam. Saudara lihat, pantai selatan menjadi curam. Akibat curam, manusia takut ke arah sini. Untuk membuat orang tidak pada pergi ke pantai selatan disebut ada yang menunggu. Siapa yang di pantai selatan menunggu? Nyi Roro Kidul cenah. Bukan, karena di sini memang lautnya ganas. Dia dalam. Sok pergi ke utara. Mau Cirebon, mau Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Semarang dan sebagainya. Pantainya lebih dangkal, lebih mudah dihandle manusia begitu. Semua dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita teruskan. Salah satu rasa syukur kita kepada ciptaan Allah tadi, contohnya adalah panas bumi, geotermal. Bayangkan ketika Gunung Papandayan dibor, Gunung Salak dibor, Gunung Darajat dibor, Kamojang dibor. Dibor apa? Keluarlah di sini ternyata yang bertemperatur 300 sampai 350 derajat Celcius. Tadi ibu menanak air 100 derajat, paling 120, 110. Ini 300, 350. Akibatnya yang keluar bukan air. Yang keluar apa? Uap. Pernah ke Kamojang itu ada uap yang bentuknya kayak kereta api berbunyi. Nah, itu keluar berupa uap. Sweet, begitu. Keluar berupa uap. Kalau ternyata di sini nanti keluarnya jadi air, airnya rasanya apa? Panas. Maka di Garut ada pemandian air panas. Di Darajat ada pemandian air. Di Ciater ada pemandian air. Itu diperoleh dari air yang keluar. Tapi air ini datangnya dari gunung. Yang kena panas kemudian keluar. Nah, gunung ini kalau digunduli tidak lagi ada air yang masuk. Akibatnya nanti air panasnya berkurang. Jadi itu yang namanya di Garut itu lama-lama akan habis kalau gunungnya dihabisi. Tidak ada yang masuk ya tidak ada yang keluar. Begitu. Nah, berikutnya ini metode manusia. Uap yang tadi datang masuk ke dalam turbin dan menggerakkan turbin dengan ilmu pengetahuan yang menggerakkan magnet bisa menghasilkan listrik masuk ke rumah ibu dan bapak sekalian. Nah, masuk ke rumah ibu dan bapak sekalian datangnya dari uap, uapnya dari panas, panasnya dari bumi, buminya ciptaan Allah. Gitu. Mangga. So, berarti pada kapengker ka dia mangga. Kamu bagi door prize berarti. Nah, jadi
Ini adalah panas bumi yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau ibu dan bapak ini di Bandung nih, ini di Bandung, dekat sekali yang namanya Garut, Kamojang, harus tahu bahwa di sana ada pabrik listrik yang diperoleh dari gunung yang panas, namanya panas bumi. Dan prosesnya kayak begini, uap memutar turbin, kemudian dijadikan listrik, uapnya jadi air, air panasnya bisa diinjeksi kembali atau dibuang. Ketika dibuang, contohnya pemandian darajat, itu airnya bersih karena adalah air yang keluar ini, namanya kondensat, lebih bersih kalau di darajat dibanding di Garut. Apalagi yang paling kotor di Ciater. Maksudnya kotor itu fumarolnya banyak. Kalau ibu mandi di sana, wanginya lebih tajam, baunya lebih tajam. Tapi itu artinya untuk ibu dan bapak yang masih punya koreng, rendam di sana, jauh lebih cepat sembuhnya. Udah kena panas mati virusnya, dikasih fumarol jadi sehat. Begitu. Oke? Mari kita lihat lagi. Ibu di rumah punya LPG? Sebelumnya pernah punya minyak tanah? Motor punya bensin? Itu semua bendanya ini hidrogen dan karbon. Hidrogen dan karbon bentuknya begini, hidrogen dan karbon, hidrogen dan karbon disebut C1, metan, etan, propan, butan. Paling bawah setan di sini. Gitu. Ini pelajaran waktu SMA, ini belajar pelajaran yang paling kita tidak sukai, ya kan? Namanya kimia organik, nih belajar beginian waktu SMA. Nah, hidrokarbon ini ternyata benda yang kalau ditambah oksigen, di mana hidrokarbon ditambah oksigen? Di motor namanya karburator. Ada udara, ada bensin, dicampur pakai spray, dimasukkan ke sedot ke mesin. Di mesinnya dikasih yang namanya percikan api, disebut busi. Untuk memutus supaya percikannya plak 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 plak, dikasih platina, sekarang namanya CDI begitu. Jadilah meledak antara hidrokarbon dengan oksigen ini menghasilkan CO2 dan H2O ditambah panas. Karena panas dia mengembang sehingga menekan piston. Pistonnya bergerak ke engkol, engkolnya memutar ban. Jadilah motor ibu dan bapak sekalian. Gitu. Jadi hidrokarbon ini sangat dibutuhkan minimal tadi untuk motor. Untuk ibu memasak hidrokarbon. Bahwa kita sekarang ingin mengetahui, kita harus bersyukur dengan adanya minyak bumi. Minyak bumi itu ada di bawah tanah. Taunya di bawah tanah dari mana? Taunya di bawah tanah itu adalah dulunya minyak bumi ada di permukaan, diambil sama orang dan kental, ditempelkan pada kain, dibakar jadinya obor. Maka hidup di dalam gua-gua itu obor. Zaman-zaman kerajaan zaman dahulu juga pakai obor, tidak ada listrik. Dari apa? Dari minyak yang diambil di permukaan. Lama-lama manusia mencari ke bawah. Cara mencarinya bagaimana? Saudara sekarang ingin tahu bagaimana cara mencari minyak? Sama dengan cara mencari air. Kalau cara mencari air, cari bentuk tanah yang melengkung ke atas seperti gelas. Kalau mencari air persis seperti gelas menghadap ke atas, di situ ada air. Tapi kalau mencari minyak seperti gelas yang tertelungkup ke bawah, di situ akan tertahan minyak. Kenapa demikian? Karena minyak itu ringan, maka dia akan naik ke atas dan akan berhenti di tempat-tempat seperti ini. Nah gitu, di tempat-tempat seperti itu. Tapi bagaimana tahu di bawah bentuknya seperti gelas menghadap ke bawah? Tahunya bagaimana? Ibu-ibu kan sudah tahu di perut ibu ada anak bayi, ya kan? Apa ditokok kan tidak? Di apa? USG, ultrasonik, pakai suara. Cuma suaranya frekuensinya sangat tinggi, ibu tidak dengar. Tapi dengan USG ibu bisa tahu
Di perut itu ada anak bayi, sudah ada tangannya, sudah ada kakinya dan sebagainya. Tetapi jaraknya cuma 15 cm. Itu ahli kedokteran. Ketika saudara mencari minyak, dalamnya 5.000 meter. Berarti caranya seperti USG tapi 5.000 meter. Nah, yaitu dengan namanya seismik. Begitu kira-kira metodenya. Saya teruskan. Di bawah tanah itu bentuknya seperti ini. Maaf. Nah, ini contohnya di bawah tanah. Ini dasar laut, ini permukaan laut. Dan kita ngebor menggunakan alat namanya platform. Tingginya bisa 200 meter, 300 meter. Namanya Monas paling 150 meter. Ini 300-an meter. Menara Eiffel kira-kira 270 meter. Ini 300 meter. Di air kedalaman 300 meter, baru ngebor lagi ke bawah ribuan meter. Baru ketemu minyak. Itulah minyak-minyak yang besar yang bawa oleh tanker. Dan tankernya bergerak kemudian sekarang lagi dihalangi oleh Iran di Selat Hormuz begitu. Dari sini kira-kira gitu. Nah, ternyata laut itu tadi 11.000 meter. Ini baru 300 meter. Berarti masih banyak laut-laut yang dalam yang belum digarap. Artinya saudara punya kekayaan yang besar sekali. Artinya Allah telah menyiapkan kekayaan kepada manusia banyak sekali melebihi dari yang dibutuhkan. Itu yang harus saudara yakini. Ingat, di ruangan ini tujuannya yang saya terangkan untuk meningkatkan keyakinan atau iman saudara bahwa ternyata Allah menyiapkan kepada manusia lebih dari yang dibutuhkan manusia. Gitu. Tidak ada di antara kita yang miskin sebetulnya, tidak ada. Karena Allah telah menyiapkan lebih dari cukup. Lihat di dalam surat Al-Hadid lah. Di sini dan kami menurunkan besi. Dulu diterjemahkannya besi. Kalau sekarang bukan hanya besi, ada emas, ada perak, ada nikel, ada tanah jarang, ada uranium, ada plutonium dan sebagainya. Tapi diterjemahkan sementara besi yang mempunyai kekuatan hebat. Contohnya plutonium itu kekuatan hebat dan banyak manfaatnya. Misalnya jadi nuklir, pembangkit listrik dan sebagainya. Itu ada di dalam surat Al-Hadid ayat ke-25. Tetapi manusia, kita ini kalau tidak belajar ilmu pengetahuan, tidak akan meyakini bahwa yang namanya surat ini benar. Ayat Al-Hadid 25 itu benar. Bagaimana saudara tahu bahwa itu benar? Kata Pak Ustadz aja Quran itu benar. Titik. Gak bisa. Tapi dengan saudara mengerti betul ilmu pengetahuannya, saudara akan makin yakin dan keimanan saudara akan makin kuat bahwa ternyata Allah benar menurunkan Al-Quran. Jadi saudara sekarang harus yakin bahwa Al-Quran itu buatan Allah. Buktinya ternyata nyata. Di dalam Al-Quran surat yang lain dikatakan bahwa Al-Quran itu menjadi nyata bagi orang-orang yang berpikir. Berpikir itu orang yang berilmu, begitu. Terima kasih. Nah, masih ingat ini? Ini zaman kapan ini? Zaman SMA, susunan berkala. Ini mah pelajaran yang paling saya tidak maui kan gitu kira. Di sini ada uranium, ada besi, ada kobalt, ada nikel, ada Hg, ada emas, ada perak. Ilmu yang zaman dahulu seperti ini, yang paling kita takuti, ternyata ini justru sebagai penerang Al-Quran. Ketika saudara belajar dan ternyata pelajarannya membuat saudara meningkatkan keimanan kepada Allah, itu artinya pelajaran saudara manfaat. Jadi ilmu anak-anak saudara, cucu-cucu saudara yang pergi ke sekolah umum bukan berarti dia mencari ilmu dunia. Tapi itu pun adalah ilmu Allah. Jadi kalau ada ustadz mengatakan kasihlah pelajaran anak dan cucu kita ini pelajaran agama, titik, salah. Bukan hanya pelajaran agama, pelajaran umum pun itu ilmu pengetahuan dari Allah. Cuma dititipkan kepada otak-otak manusia yang pintar. Itu punya Allah. Bagaimana Edison menciptakan listrik sehingga hari ini kita bisa melihat. Bagaimana ada lampu sorot.
Bagaimana ada mobil, bagaimana ada pesawat, bagaimana ada HP, bagaimana alat-alat sehingga kita bisa pergi ke Mekah dengan pesawat. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan yang dititipkan pada manusia di otaknya. Jadi kalau saudara mendikotomikan, saudara menganggap bahwa ilmu pengetahuan di sekolah SD, SMP, SMA yang bukan madrasah, bukan aliyah, bukan sanawiyah, dianggap ilmu bukan ilmu akhirat, itu salah. Mohon maaf sahabat-sahabat ustaz saya. Selama ini sering mengatakan bahwa disebut ilmu akhirat itu kalau ada di sanawiyah, kalau ada di madrasah, kalau ada di aliyah. Tapi kalau di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dianggap ilmu duniawi. Salah. Itu adalah ilmu Allah yang dititipkan kepada otak manusia. Nah, ini contohnya. Saudara pernah lihat emas? Pernah lihat emas sebesar ini? Tidak. Emas teh kayak begini nih ditemukan nih. Mau ibu emas seperti ini? Harus punya pengetahuan mencarinya. Batu bara bertebal-tebal, lihat mencari emas seperti ini. Ibu pernah lihat nikel? Pernah lihat perhiasan? Pernah lihat seperti ini keroncong? Pernah lihat ini yang namanya berlian? Itu semua tergeletak di muka bumi ini, tergeletak untuk manusia. Banyak, dan bukan hanya banyak. Orang Jawa bilang banyak. Tetapi itu menjadi tertutup selama manusia tidak menggunakan otaknya untuk mencarinya. Nah, jadi kalau begitu kekayaan ada di mana? Bukan di alam, tapi justru di otak. Kalau di alam melebihi dari yang dibutuhkan manusia. Oke? Nah, lihat tanah. Saudara campurkan dengan air, jadi apa? Jadi lumpur. Saya ulangi, tanah dicampur dengan air jadi apa? Saudara pikir cuma jadi lumpur? Bahkan itu dijadikan nyanyian, tanah airku. Nah, artinya tanah dan air itu penting. Ternyata tanah dan air itu menjadi makanan. Dari mana saudara bisa menjadikan tanah dan air itu makanan? Ketika di tanah itu mengandung mineral-mineral, didatangkan air, maka dia mineral-mineral tersebut terbawa oleh akar, terbawa kapiler, naik ke daun, kena matahari, kena fotosintesis, jadi batang, jadi buah, jadi bunga, jadi makanan. Oleh karena itu, di tanah sudah ada mineralnya, tinggal kita kasih apa? Air. Itulah tugas ibu dan bapak, nyebor. Jadi kalau saudara-saudara pergi nyebor sore hari atau pagi hari, niatkan, saya memberi makan pohon ini agar tanah-tanah yang di bawah akarnya dapat termakan oleh pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi makanan kepada pohon dengan cara nyiram. Coba sekarang ganti niatnya. Bawa makanan, ada ucing, borosor. Di mana? Niatkan bahwa memberi makanan kepada makhluk yang Allah ciptakan. Naik lebih tinggi, baru kepada manusia lainnya, pada tetangga, pada kawan, pada sahabat, itu lebih tinggi. Minimal. Di sini dikatakan, sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Saudara mengerti gak kalau baca Al-Quran mengatakan Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Itu artinya dari tanah yang mati, dari air yang mati, ketika disedot jadi benda hidup, namanya Nah, tumbuhan itu. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yaitu nanti pada saatnya, itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kalian berpaling? Gitu. Nah, mari kita lihat. Ini contohnya nih, lihat. Ini pohon kurma, asalnya dari berapa biji kurma? Dari berapa? Dari 1 biji kurma. Sekarang menghasilkan berapa? Ratusan. Sekali setahun udah ratusan. Berapa tahun dia berbuah?
Jadi kalau satu biji bisa jadi ribuan kurma, maka nanti satu biji lagi akan bisa jadi ribuan lagi. Akankah habis dimakan manusia? Belum lagi jambu, belum lagi mangga, belum lagi alpukat, belum lagi pisang. Allah Akbar, Allah menyiapkan semuanya. Disimpan di mana? Di tanah yang kotor tadi. Di tanah yang kotor sudah disiapkan itu rezeki kita. Ada yang jadi buah nanas, ada yang jadi buah anggur. Tanahnya sama, kotornya sama, airnya sama. Kok rasanya beda? Ada yang jadi salad, ada yang jadi pisang, ada yang jadi orange. Allahu Akbar. Saya mau tanya, sok atuh ibu-ibu, ayo nama coba aja buatkan sebuah salad titik. Bisa nggak? Bagian luarnya dia, di dalamnya ayam lama, ayam kemudian daging salad, ada bijinya harus seperti itu. Bisa nggak hiji we cek awet? Bisa nggak? Nggak akan bisa. Sementara Allah memberikan lebih dari jumlahnya dan dari variasinya. Pantaskah kita bersyukur? Jadi kalau sampai tidak bersyukur mah keterlaluan. Nah, mari kita lihat biji. Coba, makhluk apa yang memakan biji-bijian? Burung-burungan. Tapi ternyata salah. Menurut ilmu pengetahuan itu paling banyak memakan biji-bijian adalah manusia. Siapa yang memakan pisang? Monyet. Tapi yang paling banyak memakan pisang adalah siapa yang memakan daging? Harimau yang bertaring. Tapi yang paling banyak pemakan daging adalah. Jadi manusia itu ternyata segalanya, memakan segalanya yang Allah ciptakan. Bayangkan apa saja yang berbentuk biji-bijian, tumbuhan, hewan dan sebagainya semua dimakan oleh manusia dan Allah siapa. Selesai sudah urusan di dunia. Coba saya ajak ibu-ibu terbang dengan pesawat. Pesawatnya bukan pesawat terbang, tapi pesawat ulang-alik ke luar angkasa. Mau? Saya bawa. Tinggi. Ketika ibu naik pesawat pergi ke Mekah atau ke Madinah atau ke luar negeri manapun, ketika dibuka jendela, yang terlihat di bawah itu apa? Awan. Ibu terbang di atas awan karena ibu tingginya 11.000 meter atau 33.000 feet. Sementara awan hanya kira-kira 8 sampai 9.000 meter. Jadi ibu melihat awan itu ke bawah. Lihat awan ke bawah. Kalau dia di bawahnya itu ada air warna biru di atas laut atau warna hijau tumbuhan, tapi kalau sudah dekat Saudi Arabia warnanya coklat, itu gurun. Kelihatan, oh iya itu di bawah begitu ya. Nah, jadi setelah itu kita lihat ternyata bumi ini jari-jarinya 6.300 kilometer. Kalau dihitung keliling lingkaran VR kuadrat, gitu ya. Udah lupa kali ya. Ketemunya 40.000 kilometer kalau keliling bumi itu. Bapak-bapak yang suka naik sepeda, Jakarta Surabaya itu 1.000 kilometer. Jadi kalau bapak-bapak yang suka naik sepeda ini disebut keliling bumi, bolak-balik ke Jakarta Surabaya 40 kali. Jakarta Surabaya 40 kali, bapak habis keliling bumi kira-kira 40.000 kilometer keliling bumi. Jadi oleh karena itu bumi ini cukup besar ternyata. Bahkan tadi saya cerita mencari minyak dan gas atau panas bumi, kalau di bor paling 3.000 meter. Ibu dan bapak ngebor air di rumah berapa dalam? 40, ada yang 20, ada yang 60 begitu meter. Kalau
itu yang namanya panas bumi atau minyak bumi itu kira-kira 3.000, 4.000, 10.000 meter bor. Hebat kan? Ntar dulu, kalau 10.000 atau 12.000 dikilometerkan menjadi cuma 10 atau 12 kilometer. 10 atau 12 kilometer itu dibandingkan jari-jari bumi yang 6.300 berapa dalam? 12 dengan 6.300 berapa dalam? Seperberapanya? 12 terhadap 6.300 kecil, masih daleman rambut nempel di kepala. Jadi yang tadi disebut hebat ngebor bumi itu bagi bumi apa? Itu apa sih? Ini kelikitik keluarin minyak, di sini kelikitik keluarin gas, di sini kelikitik keluarin lapido, di sini kelikitik keluarin panas. Jadi manusia ini selama ini ngebor minyak yang dalam aja disebut bagi bumi kayak mengelikiti. Jadi bumi ini terlalu kuat untuk dihancurkan, terlalu kaya untuk dimiskinkan. Ciptaan Allah ini terlalu besar bagi manusia, apalagi penciptanya. Nah, gitu. Mari kita lihat. Oke. Al-Isra ayat ke-37, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Ingat, karena kita ini kecil, maka jangan sombong. Baru aja bisa ngebor sedalam itu sudah sombong. Apalagi ibu yang tidak bisa ngebor. Ibu yang hanya punya baju saja kok bisa sombong. Allah ternyata memiliki sesuatu yang lebih hebat. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Begitu. Itu di dalam Al-Isra 37. Di dalam Luqman 10, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Langit kan tidak ada tiangnya, tapi tidak runtuh, kan begitu. Dan Dia meletakkan bumi gunung-gunung agar dia tidak digoyangkan atau menggoyangkan. Ternyata bumi itu, saudara lihat, ini bumi yang mana? Bumi itu yang ini. Nah, ini bumi nih. Saya kasih tahu. Nah, ini bumi. Tadi yang warna biru ada hijau. Hijau itu daratan, yang biru itu lautan. Dikelilingi bulan. Di sini ada bulan mengelilingi, begitu. Tetapi bumi itu punya sahabat, punya adik, punya kakak, punya Merkuri, punya Jupiter, punya Pluto, bagian jauh begitu, Merkurius. Ternyata ada semua itu. Di paling depannya di sini yang dikelilinginya adalah matahari. Ibu tahu nggak ada matahari di sini? Ibu tahu matahari ada di mana? Oh, di Jalan Sunda. Ada apa di matahari? Ada diskon. Matahari itu jadi ada diskon. Di matahari itu ada corona, ada Corolla. Zaman dahulu tuh Corona itu nama panas yang melambai-lambai, besi yang melambai-lambai. Tapi kemarin corona itu disebut virus. Saya juga bingung gitu. Nah, matahari ya. Jadi ternyata kalau dibandingkan posisinya itu di sini ada sun, ada matahari, dan ini adalah bumi, earth, yang ini bumi ya. Kemudian di sini ada Jupiter dan sebagainya. Banyak ternyata tetangga bumi itu. Dan ternyata di sini ada sekumpulan namanya asteroid. Dan asteroid itu Allah menciptakan tidak sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang aku ciptakan sia-sia. Artinya dia pasti memiliki tugas. Ternyata ini selama ini apabila ada meteor yang jatuh, pertama di sini dulu hancur, di sini dulu hancur. Belum kalau yang lolos baru ke sini mendekati bumi. Kalau lolos terus bisa sampai barulah ke bumi itu meteor. Tetapi ini sebagai shield. Sebagai apa shield itu? Penghalang kaca mobil gitu kira-kira. Jadi kita dilindungi nih. Tameng begitu. Betul. Nah, ternyata pergerakan bumi itu, ini bumi tidak rata begitu. Ada yang naik ke sini, ada yang agak turun ke situ, dan tapi tidak pernah tabrakan. Hebatnya Allah menciptakan gerakan bumi, bulan, Jupiter, Saturnus, Uranus. Saudara tahu Saturnus, Uranus ada di mana?
Di mana Saturnus, Uranus, Mars? Bukan. Di Metro. Di Maria Raya. Itu ada Saturnus, Uranus, Mars. Itu kira-kira ya. Oke, kita lihat lagi. Matahari di Al-A'raf ayat ke-54. Matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Apa yang disebut tunduk? Bukan seperti ibu sujud, bukan seperti bapak sujud. Tunduk itu artinya dia bergerak mengintari sesuai dengan sunatullah dan tidak membuat masalah. Nah, mari kita lihat ukurannya di dalam Al-Qamar ayat ke-49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Saya ingin menunjukkan pada saudara-saudara ukuran itu kayak apa nih ukuran. Nih gambarnya. Mana yang disebut bumi? Ini terlihat di bawah bumi. Ada bumi, ada. Mana bumi? Nah, ini bumi punya tetangga yang terbesarnya Jupiter. Dan ini adalah matahari. Jadi ternyata antara bumi yang kita injak sekarang dibanding dengan matahari kecil. Dan saudara-saudara sekarang duduk di atas bumi, di sini nempel kecil aja dibanding bumi kan gitu. Oke, kita teruskan. Tadi yang namanya matahari ternyata bukan sendiri. Ada yang lebih besar dari matahari. Ada Sirius, ada Volux, ada Arcturus. Sekarang bumi di mana? Bumi tidak kelihatan karena kecilnya dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Berarti saudara sekarang berada di bumi yang sangat kecil dibanding planet yang lain, dibanding bintang yang lain. Saya teruskan. Ternyata yang namanya tadi Arcturus di sini ada yang lebih besar lagi, ada Aldebaran, ada Antares, ada bumi sama sekali tidak kelihatan. Matahari hanya 1 piksel. Jadi ini benda-benda ada semua di langit, ada. Dan gede-gede. Sekarang ini jumlahnya berapa? Sedikit itu. Ternyata adakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi, segala sesuatu yang diciptakan Allah? Coba perhatikan yang jauh itu ada di mana. Ternyata saudara-saudara sekalian, kalau ini ada matahari, ini ada yang namanya bintang terdekat itu disebut Centauri. Dulu ada Centauri tapi namanya Bang Centauri. Centauri, Proxima ada tuh namanya untuk infocus Proxima. Ngambil dari sini nama-nama. Ini bintang terdekat aja 4 tahun cahaya. 4 tahun cahaya itu jauh banget. Yang terdekatnya aja udah jauh. Kalau ditahunkan kira-kira jarak itu kira-kira hampir 10 triliun kilometer dari sini sampai sini. 10 triliun kilometer. Ini bintang terdekat. Sekarang ini kalau saudara pagi-pagi setelah sholat subuh keluar dari masjid, saudara akan lihat sudah mulai suruh ada bintang yang gemerlap. Inilah bintang yang paling terang tadi. Tapi itu jaraknya 10 triliun kilometer, jauh betul. Nah, sekarang kita lihat yang 10 kilometer tadi Proxima dan Centauri. Posisinya ada di sini, bumi itu dan matahari. Ini yang disebut sebagai galaksi. Kita ada di sini, diperbesar ini ada bumi, ada matahari, dan itu posisinya kecil dibanding ini. Ini namanya apa? Galaksi. Pernah dengar galaksi? Dan galaksi itu isinya di sini ada miliaran bintang, ada miliaran bumi yang seperti kita injak. Jumlahnya miliaran. Kalau jumlahnya miliaran, kira-kira gedenya segede apa gitu loh. Nah, kita lihat. Ternyata gedenya 1.000.000 triliun kilometer. Lihat ya. 1.000.000 triliun kilometer. Dan di mana posisi matahari? Kira-kira di daerah sini, di sampingnya.
Dan ini bisa terlihat, tapi bukan di kita, bukan di Indonesia. Kalau saudara pergi ke Jazirah Arab ke utara atau ke daerah yang dingin, ke subtropis, dia bisa melihat kalau matahari yang begini. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa diatur sih. Nah, ini adalah yang disebut sebagai galaksi Bima Sakti. Dan kita ada di sini, bumi tidak kelihatan. Tetapi ini tidak sendiri. Di alam semesta ini kita miliki ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi-galaksi lain yang jumlahnya ada juga ribuan galaksi. Pertanyaannya sekarang, kok jadi banyak begitu di angkasa? Kalau di Al-Quran cuma langit dan bumi, dianggap langit itu setengah, bumi setengah. Enggak, bumi itu tidak ada apa-apanya dibanding langit. Oh, ya. Enggak, ya. Baik, jadi kalau begitu, di mana kita di galaksi yang banyak itu? Kemudian, terlihatkah kita? Jawabannya, tidak terlihat. Berapa jaraknya galaksi-galaksi kita? Besar sekali. Tapi yang paling penting, siapa yang menciptakan semua ini? Nah, kalau itu bisa dijawab, Allahu Akbar. Kalau saudara sekarang sholat, mengangkat tangan, Allahu Akbar, artinya saudara mengatakan, aku kecil ya Allah, Engkaulah yang besar. Ini buktinya. Baru dari salah satu bukti. Jadi kalau mengangkat tangan itu harus dengan diri, merasa diri saudara itu kecil. Allahu Akbar. Pengakuan kami ini kecil. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu hanya untuk hero. Bukan bakar Allahu Akbar, bukan. Tapi justru Allahu Akbar itu kita merasakan kekecilan kita. Allah yang Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Maka ucapan tersebut jadi terasa sekarang. Oh benar, Pak Rudi sudah mengatakan kita ini kecil sekali. Gitu. Nah, alam semesta adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna sehingga kita boleh mengucapkan astagfirullahaladzim, saya sudah sombong selama ini. Masya Allah, begitu indah ciptaan-ciptaan Allah. Subhanallah kalau ada sesuatu yang bermasalah begitu. Alhamdulillah kalau sampai ada orang yang memuji. La ilaha illallah sebagai pengakuan kita bahwa hanya Allah cuma satu. Allahu Akbar karena kami ini kecil tidak pantas untuk sombong. Ucapan-ucapan ini menjadi terasa maknanya bagi saudara-saudara sekalian. Jangan sampai ucapannya terus disampaikan tapi tidak mengerti makna. Sekarang sudah mulai terasa, oh iya, begitu. Terakhir, bagaimana belajar bersyukur itu? Pertama, saya ingin menyampaikan pada saudara. Tolong baca, saudara-saudara sekalian, baca sendiri di layar. Tolong baca sendiri di layar. Yang pegang HP boleh dipoto, tapi jangan membaca HP WA yang lain. Coba lihat. 1. Tidak peduli seberapa buruknya hidup kita, bersyukurlah masih memiliki hidup. Kedua, bersyukurlah untuk kesehatan, pekerjaan, keluarga yang dimiliki sampai hari ini. Ketiga, jiwa yang bersyukur akan berbahagia bahkan di atas masalah sekalipun. 4. Kebahagiaan itu dekat, saudara-saudara sekalian. Ada dalam dada kita. Dalam hati yang bersyukur. Kalau saudara bersyukur, maka saudara akan mudah untuk berbahagia. Bahagia itu secukupnya saja. Tidak perlu terlalu terbahak-bahak, begitu tidak perlu. Tapi kalau saudara bersedih, bersedih seperlunya. Tidak perlu terus ngaguk-guk, tidak perlu. Gitu, seperlunya saja. Tetapi bersyukur harus sebanyak-banyak.
Karena Allah telah memberikan kita begitu banyak. Kemudian yang keenam, tidak akan bahagia mereka yang gagal menghargai apa yang sudah mereka miliki. Jadi kalau sudah memiliki apa saja, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, ya Allah saya masih bisa naik motor. Loh, jangan cita-citanya ingin mobil, jadi capek hidup teh. Syukuri we, kalau udah motor mah motor we. Teu aya motor, aya angkot, teu aya angkot, aya gojek kan gitu. Ayana nasi asin eta we teu nanaon. Gepuk, gep kurupuk, gep teu nanaon. Masih sehat, masih bahagia. Bayangkan orang yang punya uang, punya harta, punya daging, tapi kata dokter tidak boleh makan daging. Punya uang banyak, tapi kudu ngagoler di rumah sakit. Kan begitu. Jadi bahagia itu sedikit sekali modalnya. Tidak perlu aneh-aneh. Nah, jadi nomor 7 yang penting, jangan risaukan yang belum dimiliki. Ini penyakit kita mah. Jangan risaukan yang belum dimiliki. Sering kita belum apa-apa udah takut, belum apa-apa sieun teu kabagian, belum apa-apa sieun tidak tercapai. Tapi risaukanlah nikmat yang belum kau syukuri. Saudara sudah punya apa sih di rumah? Coba syukuri. Punya sehat, punya istri, punya anak, punya keluarga, punya air, punya tempat berteduh. Banyak sekali. Nomor 8, gunakanlah syukur ketika kita dicintai. Kalau ada orang mencintai kita, bersyukur masih ada. Teman-teman itu tidak perlu, ini macam saya mah tidak dicintai suami, tidak apa-apa. Toh ada teman yang mencintai kita. Bahwa teman itu bisa teman kerja, teman senam, teman jalan kaki, teman pengajian. Itu mereka yang mencintai kita. Buktinya mereka selalu welcome ketika kita hadir. Belum tentu pasangan kita makanya begitu, kan gitu. Nah, gunakan syukur ketika kita dicintai, tapi gunakan sabar ketika kita dibenci. Jangan khawatir, ujian bisa datang dari anak, dari suami, dari istri, dari tetangga, dari teman. Anda dibenci, sabar. Itu ujian. Yang ke-9, hidup terasa berat bagi yang mengeluh dan lupa bersyukur. Hidup teh berat-berat teuing karena ibu tidak bersyukur. Karena ibu lupa bersyukur. Yang ke-10, ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar mencapai target. Ulah loba teuing target, yaitu mensyukuri aja apa yang didapat. Begitu. Maka saya akan tutup. Semoga ibu dan bapak yang ini saya lewatin. Setiap zaman ada orangnya. Saudara dengarkan. Setiap orang ada zaman. Setuju nggak? Oke. Saya ulangi ibu-ibu yang di belakang yang masih ngobrol. Setiap zaman ada orangnya. Ya kan? Sekarang ada wali kota. Ya zamannya Pak Wali Kota yang sekarang. Maka ibu-ibu ingin berfoto. Zaman dulu ketika saya jadi wakil menteri, ada orang mau berfoto banyak. Jadi kita mah tahu ini zamannya dia, bukan zaman saya. Saya harus tahu diri, saya harus mundur. Karena ini zamannya dia, kan begitu. Setiap orang ada zamannya. Ini bukan zaman saya, zaman dia. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Bapak-bapak yang pernah kerja, ibu-ibu yang pernah kerja punya anak dua, apakah dihormati? Cik ayeuna mana anak dua aya dihormati. Itu sudah bukan zaman ibu. Jangan berharap kemudian ibu datang ke tempat kerja terus orang pada menghormati ibu dan kerjanya. Ibu jangan power syndrome. Jangan, bapak jangan power syndrome. Udah zaman itu bukan zaman saya. Itu harus dapat. Bukan zaman saya. Zamannya beliau. Sekarang zamannya dia. Zaman saya mah sudah lewat. Sekarang mah tahu diri aja. Gitu. Ya. Kalau ibu harus naik motor, naik gojek,
saat saya kesini naik ojek. Dulu mah kalau pergi pakai sirine, pakai patwal. Karena waktu di keluar kota patwalnya ge mobilnya ge buah, itu mah dulu. Sekarang bukan zamannya. Naik ojek di bumi ketiga-tiga itu. Begitu. Tinggalkan baju itu supaya tidak cross power. Ibu-ibu pernah jadi pejabat, dari LLI teh ingin jadi pejabat, ingin dihormati, ingin diambelan. Ulah di sini di LLI itu menjadi pekerjaan sosial, harus ikhlas. Jangan merasa bahwa saya mah ada dulu kepala bagian lah. Eta mah baguna. Di HP ITB, di MJAP, di LLI, ulah sok-sokan pernah jadi pejabat. Ulah. Itu. Ini setiap zaman ada orangnya. Sekarang zamannya dia. Setiap orang ada zamannya. Lain zaman orang, ayo nama judulnya LLI. Lansia. Geus we eta syukuri geus lansia ge kitu. Ulah semoga cepat bahasa. Nikmati gitu ya. Nah, itulah sebagai penutup dari saya. Semoga yang sedikit ilmu ini bisa memberi manfaat kepada ibu dan bapak sekalian.